Ono tadi. Wis. Kok urung ono nomor e? Iki. Oh, neng nisor. Ya. Sudah. Oke. Selamat Oke. pagi, Rahayu semuanya. Alhamdulillah saya sudah sampai. Kami para kru Sambung Oyot sudah sampai di petilasannya Eyang Gajah Mada. Ini saya dapat petunjuk kalau kesini lebih baik mandi dulu di kamar mandi belakang karena kita harus bersih jiwa raga. Intinya kita harus melepas keegoan, keakuan, merasa diriku, merasa aku, merasa paling benar. Apapun hal itu di sini dilarang karena di sini tempatnya beliau muksa menurut teori saya seperti itu. Iya. Silakan Kang Taya lanjut. Monggo lah. Ini duplikat dari yang Gajah Mada. Tamengnya tetap berlambangkan Suryo Mojopahit. Dan ini isi dari Sumpah Palapa. Ya, Sumpah Palapa. Ini gapuronya, Gapuro Padurasa dengan mahkota Mojopahitnya. Itu yang berkabut itu puncak Saptoargo atau puncak 17. Di sana kalau dari belakang bawah sana itu dari Eyang Banteng. Naiknya dari Eyang Banteng. Terus naik ke Selopanangkep. Terus naik lagi Wisanggeni. Naik lagi baru mencapai ke Eyang Abiyasa, yang Pulau Soro, Seputrem. Terus naik lagi ke Langgar Pamejahan, tempat bertapanya yang Soekarno yang pertama. Terus naik Alang-alang Kumitir, naik lagi yang Kapiworo, yang Anoman Mandito, dan naik lagi pusatnya teratas itu yang Natas Angin, tempat bertapanya yang kedua kali yang Soekarno, yang ada tugu maniknya yang terbuat dari marmer yang bisa mengeluarkan hawa dingin. Nah, yang di bawah ini yang Pandu Diwonoto, itu ada kelihatan sedikit cukupnya. Terus naik ke sana yang Manikkamenoyoso. Nah, terus terbuat dari marmer yang bisa mengeluarkan hawa dingin. Nah, yang di bawah ini yang Pandu Diwonoto, itu ada kelihatan sedikit cukupnya. Terus naik ke sana yang Manikkamenoyoso. Nah, terus yang sana itu Tok Bunton terus naik. Oh ya, lewat sini. Nah, itu tuh Tok Bunton naik. Di situ ada Ondoran dan sebagainya, terus puncak 29. Puncak 29 terus turun sedikit itu Klampe Sireng. Tepatnya yang Ismoyo, yang Semar dan para Punokawan, dan penuh dengan pohon Nogosari. Nah, inilah suasananya, sangat rindang, sangat sejuk, asri, indah. Itu perkampungan purba. Dulunya di sini adalah perkampungan di tahun 312 sebelum Masehi, adalah perkampungan purba. Terus hingga masuk ke era Kalingga, yaitu 415 Masehi yang dipimpin oleh Ratu Sima. Di sini juga merupakan sebuah peradaban yang diistimewakan oleh Kerajaan Kalingga, atau dikatakan sebagai bumi perdikan, bumi yang bebas dari pajak. Nah, seperti itu. Ini adalah pegunungan purba, sisa-sisa dari bangsa Atlantis yang hilang. Kota Atlantis yang hilang itu menyisakan pegunungan ini. Terus pegunungan Karimun, terus Pulau Karimun Jawa, Pulau Mondoliko, dan Pulau Panjang. Nah, inilah sisa-sisa dari peradaban kuno. Monggo Kang Bulkin, sedikit sepatah kata, dua kata. Riyadi. Oh, Kang Riyadi. Ya, monggo maringi sedikit ular-ular. Di sini
ini saya terangkan di sini dulu menurut warga dan sangat-sangat dipercayai karena sisa-sisa dari saksi hidup itu masih ada. Jadi dulu yang Modo datang ke sini sempat menikah dan berkeluarga di sini. Jadi jelas itu ada keturunannya hingga sekarang. Di suatu ketika yang Modo itu berpesan beliau akan berada di dapur pawon agar tidak diganggu dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, oleh keluarga dikira sudah cukup, itu dibuka, ternyata di dalam sudah tidak ada yang mau. Sini di sini deh, di zoom deh. Mama itu biasa. Pas aku orang gue Oke, like, comment. salah sendiri mama. Tahu aku udah mandi. Udah sejam. Enggak. Ini mau ndak mau pokoknya minta 2 kata dari Kang Bulkin. Kita harus menjaga kebudayaan kita, bangsa kita sendiri harus kita lestarikan. Jangan membesar-besarkan kebudayaan negara asing. Terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu, Sarwohayu. Ini saya cukupkan liputan saya, semoga bermanfaat. Liputan ini bisa menambah kebanggaan kita terhadap leluhur bangsa kita sendiri. Dengan rasa bangga kita terhadap leluhur bangsa kita sendiri, bangga terhadap moyang bangsa kita sendiri, itu akan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kokohkan kearifan lokal, jaga adat, budaya dan tradisi untuk membangun peradaban bangsa. Mari berdiri kokoh di atas akar budaya dan leluhur bangsa kita sendiri. Indonesia merdeka berkat Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati, Pancasila abadi. Saya Sambung Oyot mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tidak yang Modo, yang adanya bekas duduk dan bekas perapian untuk bakar-bakar pohon dan lain sebagainya lah. Nah, oleh sebab itu di sini terus dibuatkan cungko punden sebagai tempat murconya yang Patih Gajah Mada. Nah, ini menurut panjenengan sebagai praktisi dari dunia paranormal, monggo. Nah, kalau datang ke sini kita harus melepas keegoan, Ya, keakuan, atau kita merasa memiliki sesuatu, mempunyai sesuatu, atau menghaki sesuatu. Ya. Janganlah kita Ya, buang jauh-jauh, kita pasrah bahwa kita ini tidak bisa apa-apa dan melepas semua atribut kita. Nah, kita merendahkan diri sama Yang Maha Kuasa. Itu Amin. keinginannya Eyang Gajah ya, Mada. ya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu semuanya. Ya. Amit. Jadi monggo kita mencoba masuk ke dalam. Syukur bejo kumayangan. Biasanya ini pintu 2 lapis ini terkunci dengan rapat. Entah kenapa berkah Gusti Kang Maha Kuwasa, pintu ini terbuka dengan sangat bebasnya.
Nah, ini Di atas. Eyang Patih Gajah Mada atau Eyang Buyut Modo Sugeng Rahayu. Nah, ini selain di sini petilasannya Eyang Modo, juga petilasannya Eyang Romo Suprapto Topeng Mas atau Begawan Mintorko Sidik Pramono Jati. Silsilah Panjalu ing dahaning pura Daha Kediri. Keraton Kediri, Jalanan Nguruk, perang ing Kadipaten Tumapel, Kiwayo Mendek Keraton Banyak. Sini, di sini, Dek. Di sini, Dek.